Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam acara yang mulia ini, walaupun melalui media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dunia ini dalam keadaan yang diridhoi, dan nanti kelak mempertemukan kita di surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah. Pada pertemuan yang lalu terakhir pembahasan kita pada masalah mengusap kepala. Kemudian selanjutnya di halaman 44, "Tsumma imsah udunaika dhahirahuma wa batinahuma bima'in jadid." Lalu setelah engkau mengusap kepala, usaplah kedua telingamu, bagian yang tampak dan bagian yang batin. Nah, bagian yang lahir telinga itu ada di belakang telinga sini ya, di belakang telinga ini. Ini justru bagian yang lahir. Bagian yang batin ini justru yang tampak, yang ada di dalam telinga itu. Kata Imam Ghazali, bima'in jadidin, usaplah dengan air yang baru, bukan air bekas usapan kepalamu. Bukan air bekas mengusap kepala, kemudian kamu mengusap telinga dengan air bekas kamu mengusap kepala. Tapi usaplah dengan air yang baru. Mencelupkan tangan kita ke dalam air lagi atau membasahi telapak tangan kita dengan air, baru kemudian mengusap bagian yang lahir, bagian yang tampak, dan bagian yang batin dari telinga kita. Bagaimana cara mengusapnya? Kata Imam Ghazali, adkhil musabbihataika fi simakhai udunaika. Masukkanlah musabbahahmu. Musabbahah itu telunjuk. Kalau para sufi, kalau menyebut telunjuk itu musabbih gitu ya, atau musabbah itu. Yaitu dia tempat bertasbih, subhanallah. Padahal bahasa Arabnya telunjuk itu sabbabah. Sabbabah itu artinya alat untuk mencela. Orang kalau mencela tangannya kan pasti begini ya, kurang ajar, celaka, begini. Tapi orang sufi ini tidak mau mencela, lisannya dia gunakan untuk berzikir, orang berakhlak. Makanya sampai telunjuk saja namanya dia rubah jadi musabbah, tempat untuk bertasbih, mengingat Allah, untuk mengingatkan orang, subhanallah, subhanallah, untuk mengingatkan orang. Ini menunjukkan mereka ini lisannya tidak pernah mencela orang, tidak pernah menyakiti orang. Tidak pernah menyakiti orang kafir, orang muslim, orang non-muslim, tidak pernah mencela orang muslim, tidak pernah mencela non-muslim, tidak pernah mencela makanan, tidak pernah dicela. Makanan tidak dicela, binatang tidak dicela, cuaca juga tidak dicela. Kita kebalikannya. Kita masih berada di bawah. Cuaca kita celah, diberi hujan kita celah, diberi panas kita celah panas. Makan makanan, kita celah makanan, pakaian kita celah, semua mengeluh hidupnya. Hidupnya semua merintih. Apalagi manusia, binatang kita celah. Semoga Allah menjaga lisan kita dari ucapan yang tidak baik. Ini namanya adkhil musabbihataika fi samakhai udhunaik. Masukkanlah telunjukmu ke dalam telingamu. Simakhai itu bagian dalam telinga. Bagian dalam telinga, lekuan-lekuan ini yang ada di dalam telinga, ini namanya simakhai. Kemudian maksudnya memasukkan, membersihkan begini dengan telunjuk kita. Seperti ini. Kelekuan-lekuan telinga yang ada di bagian dalam. Lalu wamsah zahira udunaika, dan usaplah bagian yang lahir, itu yang belakang ini. Bagian yang lahir dari telingamu, bibatni ibhamika, dengan bagian dalam
ibu jarimu. Jadi begini, kemudian bagian dalamnya pakai ibu jari, begini. Nah, bagian dalamnya seperti ini. Nah, kalau di dalam fikih menggunakan 3 jari. Yang pertama jari kelingking, musabbihah, dan jari telunjuk. Pertama, kita cuci tangan kita, kemudian jari kelingkingnya masukkan ke dalam begini. Masukkan ke dalam telinga, kemudian jari telunjuknya buat bagian lekukan, lalu ibham untuk ini. Nah, kemudian telapaknya, nah, jadi semuanya terkena. Nah, jadi kalau ahli fikih itu teliti sekali dia ya. Jadi caranya saya ulangi sekali lagi. Makanya ilmu wudhu ini harus praktek. Kalau membaca buku aja bisa salah nanti kita. Diusap tangan, kemudian masukkan begini, kemudian begini. Terakhir telapak ini mengusap semuanya. Nah, ini cara mengusap telinga. Ini caranya mengusap telinga. Tapi kalau di bulan puasa, jari kelingking jangan masuk ke dalam. Karena ada pendapat di bulan puasa kalau kelingking masuk ke dalam bisa membatalkan puasa. Jadi kalau bulan puasa jari kelingking jangan masuk ke dalam. Apalagi pakai cotton bud, bisa batal juga, lebih kecil daripada kelingking itu ya. Lanjutnya, wakul, lalu ucapkan Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku sesuai dengan telinga ini ya, bagian telinga ini. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku, doanya ini. Minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu. Ya Allah jadikanlah aku termasuk mereka yang mendengarkan qaul, maksudnya ucapan, pelajaran, nasihat. Jadikan aku termasuk orang-orang yang mendengarkan nasihat. Sebab orang yang mendengarkan nasihat itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang menginginkan kebaikan. Orang yang menolak nasihat itu adalah orang yang sombong. Al-kibru batarul haq. Kata Rasulullah SAW, sombong itu menolak kebenaran, menolak nasihat. Diberi nasihat, dia merasa dirinya nabi. Sudah seperti nabi, tidak ada salahnya. Tidak perlu nasihat orang. Maunya dia memberi nasihat, diberi nasihat tidak mau. Tadi di majelis, sebelum ini ada majelis Minhajul Abidin. Saya sampaikan pernah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Simtud Durar. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pernah keluar dari rumahnya di pagi hari, nangis ya. Ditanya oleh sahabat dan murid-muridnya, Habib, kenapa nangis? Kenapa kamu menangis? Orang zaman sekarang kalau nangis, dolar naik, harga-harga naik, ya nangis ini ya. Atau perutnya lapar, atau sakit, nangis dia. Tapi kalau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi keluar, nangis. Ditanya sama sahabatnya, kenapa nangis, wahai Habib? Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aku tinggal di kampung ini bertahun-tahun, belum pernah ada satu orang pun yang datang memberi nasihat kepadaku. Aku terus beri nasihat orang, terus siapa yang memberi nasihat aku? Takut Habib Ali ini, karena tidak ada yang pernah memberi nasihat kepada dirinya. Kalau Habib Ali saja takut, bagaimana orang seperti kita ini marah diberi nasihat. Kita ini orang yang paling perlu pantas dinasehati. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, kita sayang kepada orang itu karena dia perhatian terhadap kita walaupun menasehatinya sambil marah. Berarti dia ini cinta kepada saya, perhatian kepada saya. Nah, perhatikan ini. Lihat ini doa ini ada di dalam Al-Qur'an. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Bukan cuma mendengar nasihat, tapi jadikan juga kami ini mengikuti, mewujudkan nasihat tadi dalam perbuatan baik. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Ya Allah, jadikan aku nanti, kau perdengarkan di telingaku itu seruan yang mengajak orang-orang ke surga bersama orang-orang abrar, al-abrar, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadikan nanti ketika orang-orang yang berbuat kebajikan itu dipanggil menuju surga, jadikan ya Allah aku bersama mereka. Aku ada di dalam barisan mereka. Orang yang paling abarrul khalq Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nanti Nabi Muhammad SAW ketika dipanggil, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ada di dalam barisan Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para ahlul baitnya, juga para aulia, guru-guru kita insya Allah. Tsumma imsah raqabatak. Lalu setelah itu usap raqabah. Raqabah itu tengkuk kita. Setelah itu usap tengkuk kita. Nah ini ada yang mengatakan mengusap tengkuknya juga menggunakan air yang baru. Ada yang mengusap telinga, kemudian tengkuk sekalian. Ada juga yang tengkuknya menggunakan air yang baru. Mengusap tengkuk ini pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali punya perbedaan pendapat dengan Imam Nawawi dalam hal ini. Imam Nawawi sendiri mengatakan mengusap tengkuk ini tidak termasuk sunnah di dalam wudhu. Bahkan dia mengatakan membuang-buang air wudhu, kata Imam Nawawi. Tapi Imam Ghazali mengatakan, enggak, ini termasuk sunnah. Mana yang betul? Dua-dua betul. Dua-dua betul. Yang penting ada dalilnya, enggak usah tengkar kita. Ini yang berbeda pendapat, ini orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal pilih mau ikut Imam Ghazali atau mau ikut Imam Nawawi. Semuanya baik. Semuanya fi khair. Enggak usah perang. Ini biasanya yang di bawah ini yang perang, padahal mereka berdua satu sama lain saling menghormati. Yang satu dengan yang lain. Kalau kita mau ikut Imam Ghazali, usap tengkuk kita sambil membaca waqul Allahumma wahai Allah fukka raqabati minan nar. Ya Allah, lepaslah belenggu dari tengkukku. Lepaslah raqabati, lepaslah aku dari tengkukku dari api neraka. Maksudnya nanti orang yang masuk ke dalam api neraka itu dibelenggu tengkuknya dengan besi dan rantai, minta dilepas dari tengkuknya dari api neraka, belenggu api neraka. Wa a'udzu bika minas salasili wal aghlal. Nah ini seperti yang disebutkan ini, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari ikatan dan rantai api neraka yang nanti mengikat tengkuk orang-orang yang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan tinggal sedikit ini ya. Tsumma ghsil rijlakal yumna. Tsummal yusra ma'al ka'bain. Lalu guyurlah kaki kamu bagian kanan dan kaki kamu bagian kiri sampai kepada mata kaki. Maksudnya sampai kepada mata kaki, di atas mata kaki. Harus di atas mata kaki, seperti yang saya sebutkan, mayatimul wajib wa wajib. Apa-apa yang menyempurnakan kewajiban, itu adalah wajib. Di dalam ayat juga disebutkan, biru'usika wa arjulaka ilal ka'bain, kata Allah. Dan juga basuh kakimu sampai ke tengkuk. Nah, ada perbedaan juga, ada yang berpendapat kaki itu diusap. Mana yang betul? Kaki itu diusap atau diguyur? Kaki itu diguyur. Loh, itu dalilnya di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Habis wamsahu, usaplah sebagian dari kepalamu, wa arjulakum atau wa arjulikum, wa arjulakum. Biasanya kan kalau ataf itu mengikuti sebelumnya, itu ataf kamu. Karena Al-Quran itu tidak hanya dipelajari dengan ataf saja. Kita tidak bisa mengetahui Al-Quran hanya dengan nahwu saja. Kita harus mengetahui Al-Quran, belajar Al-Quran, menguasai nahwu dari sumber yang jelas. Kalau sumbernya tidak jelas, dari nahwu saja, pantasnya kalau kaki itu wa arjulikum. Kalau kaki wa arjulikum berarti mengikuti wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Kalau kakinya wa arjulikum, lihat bahasa Arab ini. Kasroh sama fathah bisa merubah hukum. Kalau kamu baca kakinya wamsahu biru'usikum wa arjulikum, berarti kaki ini kamu usap, bukan kamu guyur. Mengikuti perintah mengusap kepala. Tapi di dalam Al-Quran, wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Wa arjulakum berarti mengikuti faghsilu. Faghsilu, guyurlah. Wujuhakum wa aidiyakum, kakinya wa arjulakum. Tahu dari mana arjulakum?
saya mengetahui Al-Quran tidak dari akal saya sendiri. Saya ketahui Al-Quran dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, sampai ke sahabat Nabi, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah diriwayatkan mengusap kaki, mengguyur kakinya. Tidak pernah ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengusap kaki. Riwayat Nabi Muhammad mengusap kaki pada saat khuffain, memakai khuf, itu lain lagi. Tapi pada saat tidak memakai khuf, Rasulullah SAW mengguyur, jadi membacanya bukan wa arjulikum, tapi wa arjulakum. Nah, wa khallil bi khansiri yadil yusra, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, karena waktunya sudah habis. Nah, lebih lengkap lagi nanti tentang mengguyur kaki sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan lebih mantap ilmunya ya, sedikit-sedikit. Yang paling penting adalah mengikutkan, ya, mengamalkan apa yang kita pelajari dari Bidayatul Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaj'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. واسق معهم في طريق تقى من حيث ساروا وراهم فالسعادة منوطا كلها باكتفاهم بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولازم فيناهم فانهم قام حال في البرية كما هم لا ترافق وتصحاب في الحليقة سواهم فإنما أولاك وفار من حباته عطاهم جاد ونعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم فسفي ما سعى واشرب مع القوم هم علا يهبك ربك مثل ما قد حبهم حيثما كان حضور في مجال صفاهم وقد يدعون عن من حين تسمع دعاهم والتمس من مددهم واستمد من نداهم فإن فيما
خير الورى مقتداهم ودعاهم إلى ربك وشيد بينهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم يا حناهم بحب المصطفى يا حناهم ربي بلغني آماني بجاهي كما هم والصلاة على خير الورى مصطفاهم. Baik, saat ini kita masuk ke bab pertanyaan dari anggota jemaah kita. Ini daripada beberapa pertanyaan minggu ini, ada satu yang saya pilih. Ini pertanyaan minggu ini khusus untuk masalah tawassul. Jadi pertanyaan daripada anggota kita ini, Ustaz Nabil sama Ustaz Hassan. Ustaz, apa maksudnya kita bertawassul? Sebagai contoh, dalam beberapa kasidah dan doa-doa kita itu senantiasa itu ada istilah bijahi Nabi Muhammad. Dan kalau kita ingin bertawassul, bagaimana caranya bertawassul dengan benar? Mungkin banyak yang masih salah memahami memohon doa dengan bertawassul. Silakan Ustaz Nabil, Ustaz Hasan Saiful memberikan sedikit pencerahan mengenai masalah bertawassul. Fadhal Ustaz. Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tawassul itu dalam secara bahasa wasilah atau tawassul. Wasilah itu bisa berarti perantara atau sarana yang mendekatkan kepada kebaikan. Wasilah atau tawassul. Sarana yang mendekatkan seseorang kepada kebaikan. Atau sarana yang mendekatkan seseorang kepada sumber kebaikan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tawassul itu sendiri, di dalam ayat suci Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Carilah wasilah, yaitu perantara. Allah sendiri yang memerintahkan kita mencari wasilah. Wasilah dengan tawassul itu satu akar kata. Allah memerintahkan kita mencari wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah, dia mengatakan yang dimaksud wasilah dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala wasilah dalam bentuk umum. Memerintahkan kita mencari wasilah dalam bentuk umum, bisa berbentuk apa saja. Berbentuk amal kebaikan yang kita lakukan, melalui sedekah, melalui qiraatul Quran, melalui sholat, itu termasuk wasilah. Dan yang lebih dari itu, melalui orang-orang soleh, melalui para nabi, melalui para rasul. Para nabi dan para rasul itu termasuk wasilah kita menuju kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak bisa menuju kepada Allah langsung kepada Allah, tapi harus melalui wasilah, perantara-perantara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bolehkah kita bertawasul? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan. Dan juga disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beberapa sunan lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu sahabat bernama Utsman ibn Hanif. Utsman ibn Hanif itu mengatakan, aku pernah duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid. Tiba-tiba datang seorang tua, orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, dalam kondisi buta, datang masuk ke masjid, kemudian mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal matanya, kedua matanya yang buta. Dia bilang, ya Rasulullah, mataku ini buta dan aku kondisiku payah dan aku tidak punya seseorang untuk menuntunku datang ke masjid. Lalu apa mau, kata Rasulullah? Mohon ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya saya keluar dari masalah saya ini, supaya saya bisa melek. Orang buta minta melek ini ya, minta bisa melihat lagi ini. Kata Rasulullah SAW, i'til madiyah, datanglah kamu ke tempat wudhu, fatawadda, lalu berwudhulah kamu, wasal rak'atain, dan sholatlah kamu 2 rakaat. Jadi diperintahkan Nabi wudhu, sholat 2 rakaat, wakul, Nabi yang mengatakan ini ya, dan ucapkan setelah kamu sholat itu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad. Ini perintahnya Nabi sendiri. Nabi mengajarkan orang ini untuk bertawasul. Wahai Allah, aku memohon dan meminta kepadamu binabiyyika Muhammad, dengan nabimu Muhammad SAW, dengan kedudukan nabimu Muhammad SAW, Nabiyyir Rahmah, nabi yang punya sifat rahmat. Lalu bukan cuma itu, lanjut Nabi ucapkan kemudian, ya Muhammad. Yang dipanggil bukan Allah ini ya, Nabi Muhammad yang dipanggil ini, yang mengajarkan Nabi. Waktu itu di masa itu belum ada orang yang bilang syirik-syirik ini ya. Belum ada orang yang bilang syirik-syirik. Nah, kalau dia ada orang itu yang bilang syirik-syirik, dia mau bilang apa ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang mengajarkan. Nabi mengajarkannya bukan ya Allah, ya Muhammad. Nabi bilang, lalu ucapkan, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Lihat ini doanya. Hai Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku melaluimu, maksudnya melalui kedudukanmu, aku memohon kepada Tuhanmu. Fayujalli li basari, kata dia, agar Allah menghapus kebutaanku ini. Kemudian ucapkan, kata Nabi, Allahumma syafi'ni, Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Wahai Allah, terimalah syafaatnya Nabi Muhammad SAW untuk mengabulkan doaku dan jadikan kesembuhan untuk diriku. Kata Utsman ibn Hanif yang meriwayatkan hadis ini, demi Allah, aku ini waktu orang itu disuruh oleh Rasulullah, dia langsung bangkit wudhu, aku melanjutkan pembicaraan dengan Nabi. Tidak lama aku masih berbicara dengan Nabi, sebentar saja, tiba-tiba orang itu sudah datang lagi, butanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bisa melihat lagi karena dia bertawasul melalui Nabi Muhammad SAW. Oh, itu kan bertawasulnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar ibn al-Khattab tidak bertawasul kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar ibn al-Khattab disebutkan kalau waktu itu di masa kekhilafahannya musim paceklik, kemarau yang berkepanjangan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyina fatasgina. Wahai Allah, dulu kami ini bertawasul kalau musim kemarau gini, bertawasul dengan Nabimu Muhammad SAW, maka engkau segera menurunkan hujan, kata Sayyidina Umar. Sekarang Nabi Muhammad sudah dikubur. Fa inna natawassalu bi'ammi nabiyyika. Sekarang kami tawassulnya lewat pamannya nabimu, Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas masih ada ini ya.
Fa inna natawassalu bi'ammi nabiyyika fasgina. Turunkan hujan ya Allah. Kalau nabimu sudah wafat, ini sekarang kita tawasul dengan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tawasul ya Allah. Fasgina, turunkan hujan. Lalu seketika turun hujan. Turun hujan. Nah, boleh kita bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW, bertawasul dengan keluarga Nabi Muhammad, dengan para ulama, dengan para aulia. Loh, mereka kan sudah wafat, mereka tidak wafat. Mereka itu mengalami kematian, tapi sekarang mereka hidup, lebih hidup daripada kita. Kalau kita bilang mereka wafat, berarti kita menyamakan mereka dengan batu, benda mati, tidak ada artinya. Mereka sekarang hidup, orang yang syahid saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat fala taqulanna, apa itu ayatnya? Lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu dia mati seperti benda mati, bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Nah, saya kira itu dalil dibolehkannya bertawasul, dan cara bertawasulnya Allahumma bijahi Rasulillah, atau langsung tidak usah bijahi, Allahumma binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma biwaliyika Muhammad, biwaliyika fulan, dan lain-lainnya diperbolehkan. Wallahu alam bisawab. Mungkin nanti bisa ditambah dengan Ustaz Hasan, dilengkapi. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Jadi kita continue sama Ustaz Hasan Saiful. Ustaz Nabil, kalau Ustaz Nabil mau lanjut sama kita, fadal. Tapi mungkin Ustaz Nabil harus pulang atau bagaimana? Ya, mohon diri. Mudah-mudahan saya termasuk yang terus di majelis ini. Dan ashab juga, ini ada ashab yang ada di masjid ini juga tadi ikut mendengarkan majelis. Mudah-mudahan berkahnya kita semua dapat istahdirna. Khususan Ustaz Hasan ini ya, istahdirna Ustaz. Ya marhaba ahla wa sahla, ya marhaba ahla wa sahla. Masya Allah. Wal afu